Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wasobi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh Ibu sendiri, Ibu Nurul Ainun. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan sholat qashar. Ini bahan ajar kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa kita panjatkan salam dan selawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana pada pagi hari ini ya, tak lupa saya titipkan salam pada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga jarak, ketika keluar rumah memakai masker, kemudian setelah beraktivitas mencuci tangan, kemudian jaga jarak dari tempat-tempat kerumunan, sehingga kita terhindar dari penyakit COVID atau wabah COVID-19. Kita diberikan kesehatan ya paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita paparkan dulu atau kita jelaskan itu tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran dari pelajaran atau dari pembelajaran kita itu sholat jamak dan sholat qashar, yaitu pertama, siswa dapat memahami apa itu sholat jamak serta sholat qashar beserta ayat atau hadis yang terkait tentang sholat jamak atau sholat qashar. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mengetahui ketentuan yang dilaksanakannya sholat jamak dan sholat qashar. Jadi kita harus memahami apa itu sholat jamak nak ya, kemudian sholat qashar, kapan kita melaksanakannya dan kapan kita boleh melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Kemudian ya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita lihat, kita pahami apa itu pengertian sholat jamak. Kalau kalian belum melakukan atau belum pernah melaksanakan sholat jamak ya, sekarang kita pelajari, kita pahami. Ini kita kerjakan pada saat kita dalam perjalanan atau hal-hal tertentu sehingga menyebabkan kita melaksanakan sholat jamak. Ini merupakan rukhsah. Rukhsah itu artinya kemudahan. Kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam kita melaksanakan ibadah kepadanya. Sholat jamak artinya jamak itu artinya sholat fardu ya, sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Poin kedua, sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau disebut dengan jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua, yaitu jamak takhir. Jadi menggabungkan dua sholat di sini maksudnya yang boleh digabungkan seperti zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Subuh tidak bisa digabungkan. Jadi kalau kita gabungkan zuhur dan asar ya, pada waktu sholat pertama, pada waktu sholat zuhur. Jadi asarnya dikerjakan pada waktu zuhur. Pun sebaliknya, kita gabungkan sholat zuhur dan asar tetapi dikerjakan pada waktu asar, berarti zuhurnya dikerjakan pada waktu asar. Itu dinamakan jamak takdim. Kalau dilakukan pada waktu yang pertama yaitu jamak takhir. Ya, pada waktu pertama itu jamak takdim, kemudian pada waktu yang kedua atau waktu yang terakhir yaitu jamak takhir. Ingatin aja takhir berarti di waktu yang terakhir. Kemudian hukumnya. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Ya, kalau dalam keadaan biasa saja itu tidak boleh kita lakukan karena sholat jamak itu merupakan rukhsah atau kemudahan yang diberikan Allah sehingga kita tidak meninggalkan sholat. Jangan dengan alasan di perjalanan jauh ya, ini misalnya nggak bisa berhenti mobilnya, bisa kita pada saat mobilnya berhenti kita kerjakan sholat yang dimaksud di sini. Boleh sholat zuhur, boleh sholat asar, atau kita gabungkan antara maghrib dan isya. Boleh kita kerjakan di waktu maghrib kalau perjalanannya kira-kira sampai tengah malam ya, atau kita sampai ke tempat tersebut tidak bisa melaksanakan sholat isya, kita laksanakan sholatnya pada waktu maghrib. Maka dikatakan itu jamak takdim atau jamak yang dahulu. Jamak yang mendahulukan sholat masuk yang pertama.
Atau kita kerjakan pada waktu isya, kita maghrib nggak keburu misalnya di perjalanan ya, mobilnya nggak berhenti atau alasan yang lain, sehingga kita kerjakan sholat maghribnya pada waktu isya, boleh itu nak ya. Itu dinamakan sholat jamak takhir, diakhirkan sholat maghribnya, yaitu dikerjakan pada waktu isya. Jadi ada dua macam ya di sini, dua macam yang disebut dengan sholat jamak. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Sholat yang boleh dijamak atau boleh dikumpulkan itu adalah dua sholat, maghrib dan isya atau zuhur dan asar. Sholat yang jaraknya atau yang sholat itu yang jaraknya berdekatan ya, seperti zuhur dan asar kan waktunya dekat. Maghrib dan isya waktunya berdekatan. Kalau subuh dengan isya itu tidak boleh. Jadi subuh sendiri yang tidak boleh dijamak, atau misalnya asar mau dijamak dengan maghrib itu tidak boleh. Udah menjadi ketentuan. Jadi sholat yang jaraknya atau dekat ya, zuhur dan asar itu dekat. Jadi waktu siang sama siang, dan waktu malam dengan sholat yang malam. Kalau maghrib itu udah menjelang malam. Jadi dengan sholat malam juga, yaitu sholat isya. Berikut ya hadis yang menjelaskan tentang sholat jamak qashar ya. Kalau jamak itu menggabungkan, ingat kalau qashar nanti kita belajar di sini yaitu meringkas. Jadi kalau dia di qashar itu dari 4 menjadi 2. Dan tidak semua sholat bisa di qashar nak ya. Yang bisa di qashar yaitu ditambahkan di sini, yaitu yang sholat yang jumlahnya 4 saja. Ini ada hadis riwayat Muslim. Kita baca bersama-sama ya, dalam buku kita itu ada buku paket. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza arada ayyajma'a bainas sholataini fis safari akhara zuhra hatta balhula awalu waktil asri summa yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Artinya dari hadis ini kita lihat terjemahannya. Artinya dari Anas, kalau ada kata RA nak ya, jangan Raden Ajeng Kartini bukan ya. Di sini kalau RA dalam satu hadis radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Nah ini ya, Rasul pernah melaksanakan ketika dalam perjalanan. Di sini ya, dia menjamak sholat diakhirkan, sholat zuhur diakhirkan pada waktu asar. Berarti dia melaksanakan sholat jamak takhir. Kalau jamak takdim dilakukan di awal. Jadi kalau menjalankan perjalanan jauh ya, yang kira-kira zuhurnya tidak kejar lagi, jadi zuhurnya dikerjakan atau asarnya dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi ini hadisnya nak ya, dari Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita baca di rumah, hafalkan. Kalau an Anas radhiyallahu anhu, an itu dari. Jadi satu suku kata tuh walaupun kita nggak pintar benar bahasa Arab, kita penggal. Kalau an itu dari, kalau Anas berarti dari Anas. Radhiyallahu anhu. RA tadi radhiyallahu anhu, dari Allah ya di sini ya. Atau dia bersandarkan kepada Allah, berkata kola itu artinya berkata, dan seterusnya sampai kata-kata yang satu suku kata dari hadis itu kita penggal, kita pahami ya. Misalnya safar itu perjalanan, zuhro itu zuhur pada waktu zuhur ya, bainahuma atau antara keduanya, jama'u itu jamaah atau menjamak atau menggabungkan. Berikutnya ya, kalau tadi pengertian sholat jamak, sekarang kita lihat di sini apa itu sholat jamak takdim ya. Tadi sepintas sudah Ibu jelaskan, sholat yang dilakukan pada waktu yang awal atau pada waktu yang sholat pertama, seperti zuhur dan asar itu dikerjakan pada waktu zuhur. Sekarang sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama ya. Jadi dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama, misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur.
Kalau kita menjamak maghrib dan isya berarti dikerjakan pada waktu maghrib ya. Ingatin itu pada waktu sholat yang pertama. Namanya sholat jamak takdim. Contoh, nah ini ada contohnya ya. Jadi dah Ibu jelasin dari tadi contohnya sudah. Sekarang ada contoh di sini, zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi diulang lagi nak ya. Kemudian sebaliknya maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Kemudian cara melaksanakan sholat jamak takdim. Bagaimana cara melaksanakannya? Yaitu mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua berniat jamak takdim dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Nah ya, kalau kita menjamak sholat, jangan kita sudah laksanakan zuhur misalnya di waktu zuhur dulu kita kerjakan di waktu yang punya waktu dahulu. Jadi kalau kita kerjakan di waktu zuhur, kita kerjakan zuhur dulu. Kalau misalnya jamak takhir di waktu asar, kita kerjakan asar dulu, baru zuhurnya kemudian. Niatkan menjamak sholat ya. Dikerjakan berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan yang lain. Misalnya setelah kita sholat zuhur, kita misalnya mandi dulu atau kita makan dulu atau minum, itu tidak boleh. Jadi dikerjakan secara berturut-turut tanpa diselingi dengan perbuatan yang lain. Perhatikan nak ya, jangan udah sholat maghrib mau menjamak sholat isyanya kita makan dulu, nanti isyanya dijamaknya belakangan misalnya, itu tidak boleh. Jadi dilaksanakan atau dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan yang lain. Itu cara kita melaksanakan sholat jamak takdim ya. Ingatin takdim awal, kalau takhir akhir itu ya. Perhatikan kata-katanya ya. Mungkin kalian dalam perjalanan belum pernah melaksanakan. Kalau belum pernah melaksanakan sholat jamak, alhamdulillah, berarti kalian tidak punya halangan. Tetapi seandainya ya kita perjalanan jauh atau dalam melaksanakan ibadah haji, itu pernah kita lakukan sholatnya diawalkan atau dijamak takdimkan. Berikut sholat jamak takhir ya. Kalau ada tadi takdim awal, sekarang sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Contoh ya, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu asar. Demikian maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Jika kalian hendak melaksanakan sholat jamak takhir, berniatlah akan mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijamak. Ya, pelaksanaan sholat fardu tersebut seperti tadi ya, berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan yang lain. Kemudian syarat melaksanakan sholat jamak. Pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak yang ditempuh kurang dari 80,640 km ya. Jadi kalau kurang dari sini kita tidak boleh melaksanakan sholat jamak. Jadi minimal jaraknya yang kita tempuh 80,640 km. Itu boleh kita melaksanakan sholat jamak. Syaratnya nak ya. Dan saya mau ke Hujan Mas, mau sholat jamak, itu tidak boleh karena jaraknya dekat ya. Jadi dalam menempuh perjalanan jauh itu minimal ukurannya seperti ini. Ini sudah jadi ketentuan nak ya. Berbagai macam pendapat para ulama. Kemudian perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Kemudian yang boleh melaksanakan sholat jamak juga sakit atau dalam kesulitan. Sehingga misal ya sakit tidak boleh berdiri lama ya. Sehingga boleh melaksanakan jamak, sehingga jamak tadi kan digabungkan langsung sekali, tidak berdiri berlama-lama berulang-ulang. Kemudian sholat yang dijamak atau sholat adaan tunai, bukan sholat qadha ya. Bukan kita mengqadha sholat yang zaman dahulu kita nggak kerjakan, misalnya kita mengqadhanya, itu tidak boleh. Jadi sholat yang dijamak itu sholat yang adaan atau tunai. Kemudian berniat menjamak ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung niat, pasang niatnya ya, bahwa saya akan menjamak sholat zuhur beserta atau bersama dengan sholat asar ya. Nanti niatnya kita belajar di sini, ada niat sholat jamak, ada niat sholat qasar. Tapi ini kita belajar dulu syarat atau ketentuan melaksanakan sholat jamak. Tadi jamak nak ya, sekarang
pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Kemudian cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat yang dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti sholat 2 rakaat pada umumnya, ya, tanpa pakai tahiyat awal, langsung 2 rakaat. Itu sholat qashar. Ingat, qashar itu artinya diringkas dari 4 menjadi 2. Yang jumlahnya 4 yang boleh, yang jumlahnya 3 seperti maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Lanjut ya, ayat yang menjelaskan tentang sholat, tentang mengqashar sholat, yaitu dari Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in hibtum ayyabtinakumul lazina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina, ya. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah ini ya, kalau kita dalam keadaan, ayat ini menjelaskan kalau kita dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan perang, ya, atau seperti dalam keadaan musibah itu ya. Kalau kita mau ke masjid itu mungkin memerlukan perjalanan jauh atau bahaya-bahaya yang mengancam, maka dibolehkan kita mengqashar daripada sholat, ya, dari 4 menjadi 2. Ini landasan hukum kita. Kalau ditanya ayatnya tentang sholat qashar, yaitu An-Nisa ayat 101, ya. Kemudian syarat melaksanakan sholat qashar ini sama halnya dengan syarat melaksanakan sholat jamak, yaitu dalam perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Jadi perjalanan yang dikerjakan atau dilakukan bertujuan baik, ya, bukan untuk kejahatan atau maksiat. Kemudian jarak jauh sekurang-kurangnya tadi ya ketentuannya 80,640 km. Jadi minimal 81 km lah ya. Kalau kurang dari itu berarti kita tidak boleh melaksanakan sholat jamak atau sholat qashar. Kemudian sholat yang diqashar adalah sholat adaan. Adaan itu tunai, ya, bukan sholat qada atau mengqada sholat pada waktu yang lain. Kemudian yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Jadi niatnya kita ucapkan atau kita ucapkan dalam hati, ya, pada saat ketika kita takbiratul ihram. Kemudian yang terakhir, ya, setelah kita pelajari itu, ya, apa itu sholat jamak, sholat qashar, syarat-syaratnya, ketentuannya, ya, bagaimana yang dimaksud atau yang disebut dengan jamak takdim, jamak takhir, ada hadisnya, ada ayatnya, ya. Kita ketemu yang di bab terakhir, yaitu tentang latihan, soal-soal latihan. Nah, soal ini ya kalian kerjakan di buku latihan, nanti kalian foto, kirim ke WA grup. Jangan japri, kalau japri terlalu banyak ibu ngoreksinya. Kalau grup kan sekalian dilihat satu kelas itu, misalnya grup kelas 71, berarti 71 semua. Ibu nggak susah lagi mencari nama-nama di kelasnya itu. Tapi kalau japri, oh ini kelas berapa, mau dikelompokkan lagi, sehingga agak menyulitkan guru untuk mengoreksinya. Jadi silakan kalian kerjakan soal ini, nak, ya, di buku latihan. Nanti buku latihannya begitu kita menjelang semester dikumpulkan semua dari awal tugas sampai tugas yang sekarang. Yang sekarang tugasnya kalau nggak salah tugas ke-8. Ya, apa itu soal latihannya? Isinya pertama soalnya yang harus kalian kerjakan, apa yang kamu ketahui tentang sholat jamak dan sholat qashar. Jadi ya, ada ibu jelaskan tadi sholat jamak itu ini apa, ya.
Kemudian sholat qashar ini apa ya? Ingat kalau qashar itu meringkas atau meringkas atau memendekkan dari 4 menjadi 2. Kemudian yang kedua, sebutkan sholat apa saja yang dapat dijamak. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, mudah soalnya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalian baca, kalian benar-benar teliti, nanti soal ini dengan mudahnya kalian bisa jawab. Soal yang ketiga, sebutkan sholat apa saja yang tidak boleh dikosor. Mengapa? Ya. Keempat, jelaskan syarat-syarat diperbolehkannya melakukan sholat jamak dan sholat qashar. Apa syarat-syaratnya sehingga kita diperbolehkan melakukan sholat jamak dan sholat qashar. Kira itu ya pertemuan kita. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, makan makanan bergizi sehingga imun kita tetap baik, sehingga kita terhindar dari penyakit yang membahayakan baik diri kita maupun keluarga kita, tetangga kita semua. Ya, semua sahabat kita ya, seluruh masyarakat Bukit Kemuning, terutama keluarga besar SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Ibu Tutu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.